Ini aja ya. Ini kalau kalau lihat laporan gitu, saya membayangkan betapa beratnya yang dialami oleh mereka-mereka yang terkena. Hari ini kita ini memakamkan sampai tadi jam setengah 7, 47 orang yang dimakamkan hari ini. Itu adalah rakyat kami, itu adalah warga kita. Dan bulan lalu, menurut Pak Anies tuh kan lihat sudah diberi pangkat jabatan dalam hidup ini. Apa sih dalam pandangan Pak Anies ini jabatan kedudukan ini? ya Allah, ini tuh kalau boleh bilang ya, jabatan segala macam ini tidak lebih dari amanah yang dititipkan untuk waktu yang sementara, jalankan peran kekhalifahan yang harus kita tunaikan, yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi ini tanggung jawab besar sekali. Tapi saya merasa besar itu belum tentu berat. Mana tuh? Di meja makan ini. Apa aja diakalin. Kemarin beli pot ini yang ringan-ringan. Supaya rada manis sedikit. Nah. Ya, jadi saya biasa sekarang jangkau dakwah kemana-mana ya dari sinilah. Alhamdulillah. Jadi masih belum balik Bandung nih ya? Bisa, nggak diterima di Bandung juga. Anak-anak juga nggak mau terima. Udah katanya Pak, diam aja Bapak yang nyuruh jangan mudik. Ada Bapak yang mudik. Iya ya, kalau balik ke Bandung dianggap pemudik ya. Dia nggak pemudik dan belum tentu diterima lagi. Saya harus saya kesana karantina 14 hari, balik lagi ke sini di karantina 14 hari, habislah. Ya benar juga. Cek ya, siap ini sebentar. Jadi ini nanti kita ngobrolin COVID nih jadi ceritanya nih ya. Bentar, ya itu mah sedikit. Kita ngobrolin tentang kehidupan, hati nurani, bagaimana ya yang sisi lain dah COVID mah udah pada tahu lah ya, kecuali hal-hal nanti mungkin yang manfaat. Baik, sudah siap nih Pak Faruk ya. Jadi ini Pak, sebentar saya cek. Sudah kan? Sudah siap ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majelis ini, Engkaulah yang mempertemukan kami. Engkau pula yang kuasa mendatangkan maslahat dari pertemuan ini. Lindungi kami semua dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah. Ya Allah, jadikan setiap yang terucap semuanya atas bimbingan-Mu. Amin. Sehingga membuat kami semakin ingat padamu, semakin patuh padamu. Amin. Lindungi majelis ini dari segala kesia-siaan dan apapun yang tidak Allah sukai. Wahai yang maha mendengar, kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Amin. 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 Enaknya kita ini didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi tinggal minta saja. Apa kabar Pak Anies? Alhamdulillah baik. Kelihatannya fit terus walaupun kerjanya berapa jam sehari nih Pak Anies? Aduh, Masya Allah, waktunya memang non-stop. Ini masih di kantor sekarang, Ini masih di kantor? Masih di kantor. Masya Allah, semoga setiap detiknya amal soleh. Amin, amin, amin. Anies, jadi malam Jumat ini, AA sudah hampir 30 tahun selama dakwah ini kajian Ma'rifatullah. Setiap malam Jumat di pesantren. Dilihat oleh semua media sosial, MKTV dan semua. Namun kali ini memang AA spesial, biasanya tidak ada yang lain ya, AA saja.
Tapi hari ini senang sekali Pak Anies meluangkan waktu walaupun dalam kesibukan yang luar biasa. Kita ngobrol ringan saja. Ini malah kehormatan bener buat saya, bisa kesempatan malam Jumat sama Ya, alhamdulillah. Jadi memang di Daruta itu kajian intinya adalah marifatullah, mengenal Allah. Karena tanpa keyakinan kepada Allah pasti beratlah hidup ini. Betul. Makin yakin, makin ringan. Nah, kali ini kita bincang-bincang yang ringan saja. Tidak harus selalu ke COVID terus ya. Ini kita dari hati ke hati saja. Kata Pak Dahlan Iskan kan kita sudah lebih hafal COVID daripada dokter katanya. Karena kita memikir COVID tiap waktu dari mana-mana. Baik Pak Anies, menurut Pak Anies tuh kan lihat sudah diberi pangkat jabatan dalam hidup ini. Apa sih dalam pandangan Pak Anies ini jabatan, kedudukan ini? Ya Allah, ini tuh kalau boleh bilang ya jabatan segala macam ini tidak lebih dari amanah yang dititipkan untuk waktu yang sementara, jalankan peran kekhalifahan yang harus kita tunaikan, yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi ini tanggung jawab besar sekali, tapi saya merasa besar itu belum tentu berat. Besar kecil itu ada ukurannya. Berat ringan itu soal ridho dari Allah. Kalau dapat ridhonya, besar pun terasa ringan. Kalau tidak ada ridhonya, kecil pun terasa berat. Jadi ini satu amanah yang besar. Mudah-mudahan didekatkan dengan ikhlas, didekatkan dengan ridhonya, sehingga bisa dijalani dengan ringan dan mudah-mudahan bisa diterima sebagai amal kita. Insya Allah. Itu kira-kira. Masya Allah. Jadi yakinlah bahwa jabatan amanah itu Allah yang membagikan sebagai ujian, juga sebagai amanah. Ya, jabatannya tidak lama, tapi pertanggungjawabannya luar biasa di akhirat nanti, tetapi akan menjadi ringan kalau Allah menolong, membantu dengan keridhoannya. Tapi yang sederhana juga jadi berat kalau jauh dari pertolongan Allah. Catat nih sahabat-sahabat sekalian, oh ya Pak Anies, ini kita menggunakan Zoom. Dibolehkan ada yang daftar. Ini kan asalnya Majelis Taklim Aisyah yang ikut. Pas dibuka yang daftar sudah 5.600, pada kapasitasnya 1.000 ini. Tapi Masya Allah. Didampingi oleh semua teknologi medsos. Ini sekarang live di Facebook, di Instagram, di YouTube, dan di MKTV secara nasional. Masya Allah. Masya Allah. Allah yang menyediakan. Jadi yakin ya bahwa ini amanah gitu ya. Alhamdulillah pas dengan kajian kita. Sambil nyatet juga ya. Jadi saya dapat ilmunya dari AA. Ini yang mau belajar lah. Baik. Karena di dalam surat Ali Imran ayat 26 itu jelas sekali ya. Bukan masalah pinter, bukan masalah hebat, bukan masalah kuat, tapi masalah Allah saja mau. Kalau Allah mau, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Benar Pak Anies bahwa jabatan dan kemuliaan itu dipisahkan tuh di ayatnya, ya kan? Di jabatan itu ujian, baru tu'izu man tasya atau wa tudhillu man tasya, ini tergantung sikap. Kalau dia sikapnya benar, baru dikasih kemuliaan. Kalau dikasih jabatan salah, baru dikasih kehinaan. Jadi paslah, alhamdulillah. Yang kedua, Pak Anies, ini kan bagaimana perasaan Pak Anies terhadap situasi yang ada sekarang ini tentang wabah ini? Apa yang terpikir, apa yang terasa? Ya, jadi kalau bicara apa yang terpikir ya, gini ini saya jadi ingat beberapa bulan yang lalu ketika mulai pertama kali ada kabar soal krisis di Wuhan waktu itu Ini di ruangan ini saya panggil rapat seluruh jajaran. Bulan apa tuh Pak? Bulan Januari Waktu itu namanya masih belum COVID, belum Corona, namanya masih pneumonia Wuhan. Waktu itu kita masih belum tahu nama Corona, nama COVID. Waktu itu apa yang kebayang Kalau setiap kali dengar ada wabah virus di satu tempat,
itu pengalaman perjalanan peradaban manusia, itu potensi penularannya luar biasa. Jadi bukan hal yang aneh kalau virus itu pindah gitu. Jadi pada waktu itu sudah ada kekhawatiran bila itu sampai ke Jakarta. Jadi di ruangan ini ya, saya panggil ada imigrasi, saya panggil dari namanya Timpora, tim pengawasan orang asing. Saya minta data tentang orang-orang asing yang berada di Jakarta, khususnya mereka yang baru pulang dari Tiongkok. Saya nggak usah ceritain proses itunya sih, tapi saya ingin sampaikan waktu itu udah kebayang, mudah-mudahan virus ini bisa ditangkal sehingga tidak masuk ke wilayah kita. Karena virusnya sama, manusianya sama, kalau itu kena, maka ya kita akan mengalami masalah yang sama, kita juga sama-sama manusia gitu. Jadi yang ada di bayangan saya itu sekarang ini adalah selama ini ya, bagaimana caranya menyelamatkan lebih banyak rakyat Jakarta, khususnya karena amanat saya di sini, supaya terhindar dari itu. Jadi kita gunakan semua kewenangan yang ada untuk melakukan itu. Jadi dari awal tuh kita monitoring terus, dan waktu itu kita nggak ngomong ke publik karena memang ini kan kalau kita bicara ke publik malah jadi khawatir. Di awal kita panggil rumah sakit semua, kita jelaskan ini loh gejalanya, namanya gejala pneumonia Wuhan tuh. Kalau ada ketemu gejala gini yang harus Anda kerjakan A, B, C, D, udah siapin tuh. Terus kita monitoring bulan Februari itu angkanya naik terus, sampai pada satu saat di mana saya bilang ini tidak bisa kita diam terus. Ini harus publik tahu dan harus publik itu berjaga. Jadi waktu itu terus saya sampaikan ke masyarakat dan kita ingin jaga sama-sama karena monitoring kita di seluruh dunia kan nularnya bukan antar pegawai pemerintah, nularnya bukan antar aparat, nularnya itu antar warga. Jadi kami itu ingin sekali mudah-mudahan ini terhindar dari bencana yang lebih besar. Hari ini aja ya. Ini kalau lihat laporan gitu, saya membayangkan betapa beratnya yang dialami oleh mereka-mereka yang terkena. Hari ini kita ini memakamkan sampai tadi jam 6:30, 47 orang yang dimakamkan hari ini. Itu adalah rakyat kami, itu adalah warga kita. Dan bulan lalu mereka sehat, mereka beraktivitas, mereka tidak melakukan apa-apa tapi terkena dengan wabah ini dan kemudian mereka wafat. Tentu kita semua tahu umur di tangan Allah dan kita semua tahu ini soal waktu aja kok. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang ada nyawanya pasti akan merasakan maut. Hanya ketika wabah ini bekerja, maka kita punya kewajiban. Paling tidak kalau kita runtut dari zaman kalau ketika peristiwa-peristiwa era Rasulullah SAW, bahkan para Khalifah Umar misalnya, bercerita tentang bahwa kita ini harus menghindar dari satu takdir Allah, takdir Allah yang lain. Nah, ini bagian dari ikhtiar kita. Jadi yang ada di kami sekarang ini adalah bagaimana caranya bisa menghindarkan warga Umar misalnya dari bercerita tentang bahwa kita harus menghindar penularan ini. Dan itu yang sekarang kita sedang ikhtiarkan. Dari mulai ini PSBB nih, nanti habis ini selesai saya akan ngumumin PSBB nih, lagi nunggu finalisasi beberapa teknis dokumen. Tapi intinya yang ada dalam benak saya adalah bagaimana orang warga di Jakarta bisa tenang, bisa terbebas dari wabah ini, dan bisa berkegiatan seperti semula, kembali bekerja, kembali beraktivitas, dan bisa kembali melakukan kegiatan yang keseharian. Masjid itu sepi, datang ke masjid itu sunyi, rasanya seperti sesuatu yang tidak pernah terbayangkan. Nah, kita harus jaga semangat. Insya Allah kita sudah pernah melewati masa-masa yang sulit, dan insya Allah kali ini kita akan bisa melewati masa ini juga dengan sebaik-baiknya.
Gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Memang bagi siapapun yang dibukakan hati oleh Allah akan tetap optimis dalam segala situasi, yang karena bersamaan dengan Allah memberikan kepahitan, bersamaan itu pula Allah memberikan kelapangan. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Jadi satu kesulitan itu kan sesungguhnya diapit oleh dua kemudahan. Yang beruntung itu adalah orang yang dalam kesulitan dibimbing oleh Allah melihat celah kemudahan dan kelapangan, sehingga bersemangat terus. Yang kasihan itu adalah yang ketika kesulitan, dalam kesulitannya maka ini luar biasa kalau kita ditolong Allah bisa jadi jalan. Baik, Bapak Ibu yang budiman,